Mam, kita pemanasan dulu ya, Mam. Kita mau nyanyi Good Morning. Boleh berdiri semua, Mam? Good morning, good. Boleh tepuk tangan, Mam? Nice to see your smiling face. Good morning, good morning. Boleh tunjuk temannya? To you and to me. Hello, mommy. Hello, daddy. Hello, teacher. Hello, friend. Good morning to you and to me. One more. Good morning, good morning. Nice to see your smiley face. Good morning to you and to me. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, happy. 6, 7, 8, 9, 10, happy. Good morning to you and to me. Good morning to you. Good morning to you. How are you today? I'm very well, thank you. Good morning. How are you? Good morning, Papi. How are you? Good morning to you. Good morning to you. Good morning, everybody. How are you? Oke, Mas. Silakan duduk. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan ke Miss Medi. Oke, Mami Papi, sebelum kita memulaikan pertemuan kita pada pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu, Mami Papi untuk berdiri karena kita akan buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan mengucapkan Pancasila bersama-sama. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, oleh kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Mami Papi, silakan duduk kembali. Iya. Wah. Mami silakan, boleh di depan masih kosong. Iya, silakan. Saya serahkan ke Miss Lia.
Selamat pagi Papi Mami. Oke, sebelum kita mulai, kita mau olahraga dulu ya. Coba saya minta semuanya berdiri, kita mau sedikit berolahraga. Ini lagunya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi sebetulnya anak-anak itu udah diajarin lagu ini. Nah ini bagi Mami Papi yang baru, ini lagunya ini akan kita nyanyikan terus. Ini menjadi pelajaran buat kita. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat ya. Yuk semuanya kita ikutin ya gerakannya ya. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Silakan duduk Papi Mami, terima kasih. Hari ini saya, Miss Lia, akan memperkenalkan tentang MPLS. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah dengar istilah MPLS? Apa belum? Ada yang udah? Coba boleh saya lihat tangannya yang udah pernah dengar istilah MPLS. Oh ternyata belum ya? Oke, hari ini saya akan memberitahu tentang MPLS. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan satuan pendidik. Jadi ini adalah masa buat anak-anak itu baru pengenalan lingkungan sekolah. Yang anak-anak yang baru mungkin belum tahu ya ini sekolahnya bagaimana. Nah ini di MPLS ini akan kita kenalkan tentang gurunya, tentang sekolahnya, tentang temannya. Ini adalah masa MPLS. Nah masa MPLS ini kita akan adakan mulai hari Senin tanggal 13 sampai hari Jumat tanggal 17. Ya. Jadi ya untuk yang anak baru, anak baru itu MPLS-nya itu ada hari
Senin tanggal 13 dan 17 itu anak baru. Yang anak lama nanti akan bergabung di hari Rabu. Jadi anak yang lama ini akan masuk di hari Rabu tanggal 15. Tapi bagi anak yang baru itu mulai masuk tanggal 13 dan 14, Senin dan Selasa. Jadi jangan salah ya, anak yang baru mulai masuknya dari hari Senin tanggal 13 dan anak yang lama nanti akan mulai masuk di hari Rabu tanggal 15. Nah, ini masa MPLS ini itu ada kegiatan-kegiatannya. Nah, kita lihat ya satu persatu ya. Nah, ini tujuannya. Tujuan MPLS itu apa? Membantu anak beradaptasi. Kan mungkin ada anak yang belum pernah sekolah. Biasanya tuh kalau misalnya lepas dari mama tuh, wah bisa tantrum ya kayak nggak mau lepas. Nah, kita ini akan menyesuaikan masa untuk bisa lepas dari orang tua itu di MPLS. Jadi mungkin masih MPLS ini orang tua masih diperkenankan masuk. Tapi nanti setelah MPLS kita akan perlahan-lahan akan melepas anak dari orang tuanya. Tapi mami papi diharapkan kerjasamanya supaya harus tega. Karena kalau dari orang tuanya itu nggak tega, itu rada sulit anaknya untuk lepas dari mami Maya. Oke? Dan juga yang kedua itu mengenalkan guru dan teman-teman baru. Pastikan banyak teman-temannya yang baru. Nah, yang ketiga kita menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Karena kalau misalnya ada rasa aman dan nyaman, anak pasti mau ditinggal sama orang tuanya. Dan yang keempat kita mengenalkan kebiasaan positif. Jadi kita akan mengajarkan hal-hal yang baik tentunya di sekolah, ya. Dan yang kelima kita harapkan kita akan membangun komunikasi yang baik. Jadi antara guru dengan orang tua juga akan terjalin komunikasi yang baik. Bila ada apa saran atau apa masukan atau ada komen ataupun apa boleh disampaikan ke guru kelasnya masing-masing. Oke? Dan kemudian lanjut sasaran kegiatan ini sebetulnya untuk anak baru, tapi juga kita akan bergabung, mereka akan bergabung nanti sama dengan anak-anak yang lama ya. Lanjut. Ini susunan panitianya, pelindungnya itu Ibu Wartini, itu pengawas TK di Sekelapa Gading, penanggung jawabnya kepala sekolah kita Miss Julita Sharon, ketuanya saya dengan Miss Lia, dan sekretarisnya Miss Novi, bendaharanya Miss Medi, dan pemateri itu yang akan membantu itu isinya apa aja nih, itu Miss Erika dan Miss Ola. Oke. Nah, tata tertibnya untuk peserta, jadi ini untuk murid, diharapkan datang tepat waktu. Jadi mami papi tolong ya, yang belum biasa bangunnya ini, ayo lebih cepat lagi siap-siapnya, datangnya tepat waktu. Karena kalau makin lambat itu ntar akhirnya anak-anaknya akan makin susah tuh ntar penyesuaiannya. Jadi usahakan tepat waktu dan berpakaian rapi dan sopan. Mungkin udah dibagikan ya jadwal seragamnya di grup. Hari Senin pakai olahraga merah, hari Selasanya batik, hari Rabunya minggu ke-1 dan ke-3 itu baju bebas, kedua dan keempatnya itu pakaian Betawi. Dan hari Kamis kembali lagi baju olahraga lagi merah, hitam, dan terakhir Jumat itu batik dan jeans, bawahannya jeans biru. Oke? Dan tata tertib orang tua. Tolong antar dan jemput anaknya tepat waktu. Karena ini masih masa MPLS, tolong diharapkan jangan terlambat. Karena biasanya anak itu kayak teman-temannya udah pulang semua, dia belum, itu pasti ada perasa panik. Mungkin ada yang bisa nangis, kok kayaknya mamanya nggak datang-datang gitu. Jadi tolong jemputnya tepat waktu. Dan terus kita minta dukungan dari orang tua untuk mendukung supaya anak ini bisa adaptasi di sekolah dan mereka itu mungkin nanti akan suatu saat nih lepas dari orang tuanya ya bagi anak yang baru. Dan terus kami harapkan komunikasinya. Jadi kalau misalnya ada unek-unek ada apa gitu, sampein aja ke gurunya. Jangan ngomongnya di belakang, nggak enak kalau dia ngomongnya di belakang, ntar jadi gosip, nggak baik. Jadi mendingan sampein aja ke gurunya kalau ada keluhan atau apapun yang ingin disampaikan. Dan terus tolong jangan membandingkan anak bapak ibu dengan yang lainnya. Anak-anak masing-masing punya perkembangannya masing-masing. Mereka punya
pertumbuhan dan penyesuaian diri dengan lingkungannya itu berbeda-beda. Jadi jangan dibandingkan, kok anak dia bisa ya, kok anak saya kok kagak ya, jangan merasa minder, jangan merasa apa. Nggak usah, anak-anak itu punya perkembangannya masing-masing. Jadi nggak usah membanding-bandingkan. Semua anak itu pinter, dia pokoknya berkembang akan sesuai dengan waktunya nanti. Oke? Dan kami harapkan juga orang tua akan membantu kebiasaan-kebiasaan positif di rumahnya. Jadi kalau misalnya nih gurunya ngajarin, kita biasa cuci tangan sendiri, jadi nggak ada yang dibantuin orang tua, jadi kita biasakan mandiri, tolong dibantu di rumah juga, anaknya juga biasakan cuci tangan sendiri, lepas sepatu pun juga kalau bisa sendiri, karena di sekolah kita itu biasa pokoknya harus semuanya mandiri, dari mulai lepas sepatu, cuci tangan, makan pun sendiri. Jadi tolong di rumah juga dibiasakan seperti itu. Nggak ada lagi yang mungkin disuapin di rumah. Biar cepet miss. Aduh kalau dia makan sendiri lama. Tapi nggak apa-apa. Itu proses belajarnya mereka. Aduh miss berantakan di bawah. Nggak apa-apa mami papi. Itu nanti dibersihin. Nanti biar dia itu proses tahu. Oh ini jatuh nggak bagus. Ini jadi kotor. Itu pembelajaran buat mereka. Jadi tolong dibantu dengan orang tuanya di rumah. Oke? Itu dan terus lanjut. Ini jadwal MPLS hari pertama, hari Senin, yaitu sekolah rumah kedua. Jadi kita akan mengenalkan tentang sekolah kepada anak-anak. Dan yang kedua, MPLS hari kedua. Aku anak mandiri dan berkarakter. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan mendukung anak-anak ini supaya mandiri. Jadi tolong di rumah juga jangan dibiasakan dilayani. Karena kita mau membuat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang mandiri. Seneng kan mami kalau misalnya di rumah, anaknya jadi makan sendiri, pinter. Padahal biasanya disuapin gitu kan. Pasti seneng. Kita juga di sekolah juga pengen supaya anak-anak ini mandiri semuanya. Dan hari ketiga, bermain dan bertumbuh dengan teman ceria. Jadi kita akan belajar mengenal teman-temannya. Karena nanti anak-anak yang lama di hari ketiga ini akan bergabung. Jadi kita akan kumpul semuanya, kenal semuanya. Kecuali kelas KBB ya, KBB itu semuanya baru. Nggak ada yang lama, KBB semuanya baru. Nah hari keempat, lingkungan bersih, asri, dan hatiku gembira. Jadi kita akan mengenalkan lingkungan di sekolah. Mungkin nanti kita ada kegiatan mungkin ke bawah. Kita lihat ini lingkungan sekolah ini kayak gimana. Terus juga kita akan belajar tentang pemilahan sampah. Seperti mami kan di rumah udah didengung-dengungkan ya pemilihan sampah. Yang sampah organik, anorganik, dan residu. Itu pun kita akan ajarkan di sekolah. Dan terus hari terakhir, MPLS terakhir yaitu mengenal guruku, sahabat belajarku. Jadi kita akan mengenalkan seluruh guru-guru yang ada dan kita akan membuat anak-anak ini kita temen loh, ini sahabat kalian. Jadi kalian nggak usah takut, kalian nggak usah khawatir kalau ke sekolah ditinggal mama karena ada guru-guru, ada miss-miss yang akan menjaga kalian selama kalian di sekolah. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang akan saya sampaikan itu tentang MPLS. Selanjutnya saya undang Miss Sharon untuk menyampaikan tentang sekolah. Thank you Miss Lia. Oke. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Sharon. Saya kebetulan jadi kepala sekolah di sini. Sekarang ini saya mau jelasin tentang TK Raja Wali. Untuk murid-murid yang lama, tahun lalu kan saya sudah memperkenalkan bahwa TK Raja Wali. Tolong slide-nya yang biru, iya. Jadi pertemuan guru dan orang tua murid, sosialisasi MPLS, kurikulum dan kalender pendidikan. Jadi kenapa sih Miss kita kumpul gitu? Mami, papi menitipkan anak-anak berharga ke sekolah kita. Tentu dong mami, papi pengen tahu di TK Raja Wali belajar apa sih gitu. Kira-kira worth it nggak gitu kita masukin anak ke sini? Ada nggak yang mikir kayak gitu? Jangan masukin anak ke sekolah, udah terserah lah sekolah mau apa, mau belajar apa terserah gitu-gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak dong ya mam, pasti mami akan mikir mau belajar apa sih anak saya gitu. Apa anak itu di sekolah dari pagi 3 jam main terus, atau anak itu belajar, atau anak itu ngapain ya gitu.
Nah, sekarang ini kesempatan, nanti waktunya saya jelaskan dulu sebelum mami papi anaknya masuk sekolah. Jadi minggu pertama besok seperti yang dijelaskan Miss Lia adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi sifatnya perkenalan, tapi nggak cuma perkenalan, kita asesmen awal. Jadi di MPLS itu nanti kita ada asesmen awal. Asesmen awal itu apa sih Miss? Asesmen awal itu adalah waktunya kita menilai anak bapak ibu. Kira-kira kemampuannya seberapa? Karena kan ini kan ada yang baru, ada yang murid lama di satu kelas. Kita akan lihat nih, kira-kira berapa anak ini motoriknya gimana, kemampuan bahasanya gimana, kemampuannya. Nah nanti di akhir guru harus minta tanda tangan orang tua dari hasil asesmen awal. Jadi kan kita ada asesmen awal, terus nanti ada mid semester dan semester. Nah yang asesmen awal ini pun nanti orang tua harus tanda tangan dari hasil pengamatan guru. Boleh nanti mami tanya, misalnya kalau gurunya menilai seperti apa, mami boleh tanya juga, ya. Jadi itu asesmen awal. Oke, saya lanjut dulu di slide pertama. Sejarah TK Raja Wali kita berdiri dari 2015. Awalnya di Alamanda, kemudian kita pindah ke Dahlia. Yayasan itu yang menaungi kita adalah Yayasan Keluarga Damai Sejahtera. Salah, Miss. Awalnya Yayasan Keluarga Damai Sejahtera, itu benar. Waktu kita masih di Alamanda. Tapi karena Alamanda itu kita nggak dapat gede gini, nggak dapat kayak sekarang. Dapatnya di unit di C. Nah di C itu, tapi pertama rencana 10 orang. Itu pertamanya 10 orang. Setelah daftar 10 orang, kita mau tutup dong, kan cuma 10 gitu. Ternyata peminatnya banyak, terus kita tampung bikin 2 sesi jadi 45. Terus kita mikir, aduh tetangga sebelah gimana ceritanya ya. Kan 45 anak, coba mami bayangin di jam 8 sampai jam 2 itu kegiatannya. Dan satu kali sesi itu 20 anak di satu unit. Kebayang gak tetangganya gimana Mam? Ada yang nangis, ada yang ini. Aduh tapi puji Tuhan tetangganya baik. Gak ada yang protes, pengelola pun gak ada yang protes. Tapi terus akhirnya kita ngomong sama pengelola, akhirnya kita pindah ke Dahlia. Nah di Dahlia itu kita diberi 3 bilik namanya. Lebih kecil dari unit sih Mam, tapi itu ada 3 berjejer, bukan 35 meter persegi. Next yuk. Nah itu baru kita ubah ke Yayasan Kabar Baik dan Kebangkitan. Nah di situ kita mulai ngajuin izin sekolah dan terakreditasi B. Jadi kita udah terakreditasi B. Kenapa enggak A? Karena luas bangunan kita kurang. Jadi kalau untuk A dia harus ada dapur sendiri, harus ada klinik, terus toiletnya juga nggak boleh 1 gitu. Jadi itu standar untuk A dan harus ada halaman. Kita itu tertolong oleh bantuan dari pengelola. Jadi kita boleh pakai Taman Emerald. Nah sebagai lapangan kita Taman Emerald, juga boleh berenang di Emerald juga. Kalau Grand Emerald nggak bisa Mam, kan nyewanya di sini, nggak bisa nyambung ke sana. Nah itu kita tertolongnya di situ. Jadi kan anak-anak ada ruang bebasnya ya, jadi nggak cuman di dalam itu terus. Nah kayaknya ini slide-nya salah deh yang di download. Coba yang sebelumnya bisa nggak yang di downloadnya? Benar apa salah ya? Kita ada dibagi di 2 kelas. 2 kelas untuk TKB itu ada kelas jiraf dan kelas rabbit. Rabbit yang pagi ya Miss Erika? Siang. Nah, jiraf yang pagi, siang yang rabbit. Masing-masing 20 anak. Itu sudah jumlah maksimal. Jadi kita tidak akan nambah. Kemudian untuk yang TKA itu terbagi atas kelas panda dan ship kelas. Itu masing-masing 11 anak. Dan nanti TKBB sekarang ada 12 anak. Kelas pagi ada berapa Miss Lia? 6, kelas siang 6, imbang. Itu semuanya sudah berimbang. Nah itu kelas kita. Oke, next bener, lanjut. Nah ini visi misi kita. Visinya membangun generasi yang takut akan Tuhan, sehat, cerdas, ceria, dan cinta tanah air. Jadi kita memang sekolah nasional, kita pengen generasi ini generasi yang hebat.
Kemudian misinya mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan dan mau beribadah kepadanya, membiasakan anak-anak mengkonsumsi makanan yang bergizi, memberikan suasana belajar yang nyaman dan ceria, mendidik anak-anak yang kreatif dan bernalar kritis, memupuk rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Itu misi kita. Next. Nah, ini susunan kepengurusannya. Di bawah Ketua Yayasan Kabar Baik dan Kebangkitan dipimpin oleh Dr. Hari Kanugroho. Belum dibaca. Dia semboyannya Amsal 1 ayat 17, takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Next. Nah, kepala sekolahnya saya, Julita Sharon. He has made everything beautiful in his time. Saya percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya itu akan indah pada waktunya. Begitu juga anak Bapak Ibu. Jangan ngelihatnya, aduh ini anak susah diatur banget sini. Tenang Bapak Ibu. Dengan hati kita didik mereka indah pada waktunya. Percaya nggak? Percaya nggak, Mam? Yuk, yuk next. Saya mau kenalin guru-guru. Guru TKB, Giraffe and Rabbit, Miss Erika Romauli Sinaga, Life by God Mercy. Silakan Miss Erika maju ke depan. Biar ngeliat orangnya langsung ya, Mam. Silakan Mam di depan. Miss Erika. Kemudian next, guru TKA Panda and Rabbit Class, Miss Meidi J. Lumanau. Udah ketahuan dari namanya, yang satu Batak, yang satu Manado. Ya. Rahasia dari kesuksesan kita adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Hebat loh Miss Meidi, pantang mundur. Next. Guru KBB, DIR dan guru bahasa Inggris, Miss Ruth Selvia Prayogo, Walk by Faith Not by Sign. Dia berjalan dengan iman tahun ini. Oke, next. Guru bahasa Mandarin dan asisten kelompok bermain, Miss Novi Kusumawati. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Benar-benar. Kalau kita prosesnya itu semangat dan ini hasilnya pasti baik. Next. Guru agama Islam Miss Devi Fabiola. I am that I am. Dia adalah dia. Ya iyalah bukan orang lain Miss. Oke, next. Guru TKB juga. Saya ada mau kenalin guru TKB yang baru, Miss Dewi Atiningsih. Motonya never stop learning because life never stop teaching. Oke. Rajin belajar ini Mam, nanti anaknya harus rajin belajar. Ini Miss Dewi. Oke, next. Nah, ini guru mewarnai kita, Karen Cecilia. Silakan Miss. Tetaplah tersenyum ketika menghadapi masalah. Senyummu dapat menyejukkan hati yang memandang. Bener, dia senyum terus kok, nggak pernah marah lah. Oke. The last, yang berkacamata. Bu Nur Rohmah, jangan kabur Bu, maju. Witing terus no jalan saka kulino loh. Silakan, ini orang Jawa tapi Jawa pinggir. Pemalang ya Bu ya? Apa Tegal? Hah? Tegal. Iya, ini tim kami, nanti Bu Nur itu yang akan bantu urusin anak bapak ibu kalau dia misalnya mau ke toilet atau butuh peralatan makan segala macam, nanti Bu Nur yang akan bantuin. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, Miss. Silakan bisa menghubungi gurunya kalau mau tanya apa-apa, cuman jangan bertanya saat gurunya lagi ngajar. Mami WA, Miss kok WA-nya nggak dibalas-balas? Gurunya lagi ngajar. Kalau gurunya baik balas WA Mami, siapa yang dicuekin? Anak bapak ibu juga gitu. Jadi nulisnya nanti aja kalau udah jamnya ngajar selesai. Karena kan ngajar pagi sama ngajar siang. Mami tulis WA, harap sabar nanti direspon gitu ya. Oke, makasih Miss, silakan duduk. Banyak 9 kita timnya. Satu kelas jadi 2. Biar terurus anaknya, ya kan? Oke, next. Ini kurikulum. Kurikulum tahun ajaran 2026-2027 itu masih kurikulum merdeka yang diperkuat melalui transisi fokus pembelajaran ke arah pembelajaran mendalam. Coba Mami ada yang tahu apa arti pelajaran mendalam?
Pasti banyak kan di media sosial sering sliwer gitu. Pelajaran mendalam, tahu nggak Mam artinya? Belajarnya nggak kayak dulu. Belajarnya nggak cuman guru ngasih tahu, terus anak ngapalin. Belajarnya harus disertai praktek. Dan belajarnya juga disertai percobaan-percobaan. Supaya anaknya bisa lebih ingat dan bisa lebih kritis. Jadi dia dari ngeliat, dia bisa bertanya, kok gini ya? Kok ini tadi gini? Kenapa gini? Nah kadang kita guru bantu dengan pertanyaan kunci juga supaya anak-anak bisa jawab gitu. Kenapa? Terkadang anaknya yang jawab, kenapa ya airnya merah gitu. Nanti ada aja yang jawab. Saya tuh berkesan banget sama yang waktu kita pelajaran binatang. Jadi guru tuh jelasin tentang ayam. Tentangnya ayam ya, ayam itu nonton nih video, kakinya 2 gini. Ternyata nggak semua anak kedengerin, nggak semua anak lihat. Terus kita bawa nih ke Yakobus. Terus ada percakapan, saya pas di belakangnya saya dengar sampai saya ketawa. Oh, kakinya ayam itu 2. Aku kemarin tulis 3. Terus temannya bilang gini, tuh kan aku bilang apa kakinya 2, kamu nggak percaya, tulis 3, salah kan, tuh lihat tuh gitu. Jadi saya itu ketawa, saya diam aja kan, itu kan percakapan antara mereka. Jadi, oh berarti memang waktu mereka nonton atau gurunya jelasin, nggak 100 anak perhatiin kan, tapi pas saatnya dia ngamatin. Oh bener 2, ya aku salah, 2 ya harusnya kaki ayam. Nah di situ dia udah mulai klik, oh kaki ayam 2. Itu kenapa ya kok anak kayak gitu? Itu wajar. Mami kan tahu yang anak-anak kecil itu dari lahir emang dia udah punya pengetahuan. Belum kan? Belum tahu apa-apa kan? Nah, syarafnya pun masih kecil. Sesuai dengan penambahan umur tentu kan akan memperbesar. Kenapa dibutuhkan stimulasi dini? Supaya syaraf itu terbuka sampai dia terekam di otak. Sebagian terekam di otak bawah sadar, sebagian juga. Nah usia yang paling bagus itu SMP, SMA. Belajar lebih cepat seharusnya ya. Lebih cepat belajar, dia ngamatin semuanya itu lebih cepat. Kalau anak-anak ini harus diulang. Karena kan masuk pelan-pelan, syaraf itu panjang. Saya pernah DSA. Dimasukin selang dari selangkangan sampai ke otak belakang sini. Selangnya panjang buat saya sampai kaget waktu dokter cabut. Saya sampai liatin, sepanjang itu dia masuk ke dalam otak saya terus disemprot air. Gitu kan. Terus di situ ada TV-nya, ada videonya. Saya bisa lihat itu sarafnya muter gitu, panjang-panjang gitu. Jadi di dalam otak ini banyak saraf-saraf gitu. Terus dokternya bilang, "Ibu, ini saraf ibu ada yang ukurannya lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi lebarnya dia lebih kecil gitu. Jadi ini harus darahnya nggak boleh kental. Kalau darahnya kental dia oksigen sama itu nggak bisa nyampe gitu ke otak." Oh justru saya tahu. Oh ternyata di dalam kepala saya itu banyak banget saraf-saraf. Mungkin ada yang sudah terbuka dengan sempurna, mungkin juga ada yang masih kecil terbukanya karena nggak distimulasi gitu kan. Jadi di situ begitu juga saraf anak-anak. Karena dia baru lahir, dia baru tumbuh, kita harus stimulasi supaya semuanya bisa terbuka dengan sempurna. Jadi pas waktu dia SMP, SMA, kuliah itu maksimal dia bisa nerima pelajaran, nerima pengetahuan. Jadi cemerlang di usia mereka dewasa nanti gitu. Jadi itu bukan cuman proses sekali langsung jadi. Harus dari usia emas. Dari usia kecil itu kita bantu untuk menstimulasi otaknya gitu. Jadi semua pengetahuan yang dia terima itu dia akan kirim tuh sama ke otak itu dikirim pelan-pelan. Nah nanti setelah umur 50-60 tahun itu kembali lebih kecil. Makanya kalau orang udah 60 tahun, 70 tahun jangan dimarahin kalau misalnya nanya lagi. Karena syarafnya juga tambah kecil lagi. Begitu juga dengan syaraf otot, masa otot. Ya kan? Itu kan kalau misalnya gini jadi mengecil. Kadang orang yang tingginya, nih misalnya tingginya 170. Di sekitar dia umurnya 30 tahun, 20 tahun gitu umur tingginya 170. Tapi kenapa begitu dia umur 60 tahun, 70 tahun kok kayaknya lebih pendek ya? Itu kan kayak masa ototnya mengecil gitu. Itu siklus tubuh. Jadi ya kita sekarang kalau anak-anak kita masih kecil, kita yang rangsang. Kalau misalnya anak-anak kecil ini di bawah 5 tahun dikasih makanan bergizi. Kenapa? Supaya enggak stunting, tumbuhnya lebih bagus di usia remaja mereka nanti.
Apalagi kalau yang perempuan itu bisa kalau tidak bagus pertumbuhannya bisa ada masalah saat dia hamil. Kadang dia saat kehamilan mereka tuh akan bermasalah, misalnya entah rahimnya bermasalah atau nanti sering keguguran atau segala macam itu, atau pertumbuhan anaknya nggak sehat janinnya. Jadi kita harus stimulasi nih di usia dia sekarang, gizinya semua. Makanya TK itu dengan pelajaran mendalam, TK itu sekarang holistik. Kenapa pas waktu mami masuk kita bilang, Mam catatan imunisasinya ya? Hah, diminta juga? Iya, kita karena kerjasama dengan puskesmas. Mungkin mami yang udah nyokolin anak sebelumnya, mami tahu kita kerjasama dengan puskesmas, termasuk obat cacing, vitamin A, itu mereka sudah jadwalkan kita. Itu kan dikasih per 6 bulan, ya kan ya Mam? Per 6 bulan sesuai jadwalnya, tanggal-tanggalnya mereka yang udah data gitu. Jadi sebenarnya mami gak usah apalin juga, nanti kita akan gini, Mam pemberian obat cacing, nah itu berarti udah waktunya gitu. Kemudian ada di 8 dimensi profil kelulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini yang termasuk tentu kan P5 ya, yang Mam tahu nanti anak-anak perform, kita ada perform di Desember sama di kenaikan kelas. Kemudian model pembelajaran kelompok. Tahun ini kita pakai pelajaran kelompok, di satu kelas dibikin beberapa kelompok. Bisa 2, bisa 3 kelompok, nanti mereka akan belajar berinteraksi dengan kelompoknya. Kemudian next. Nah ini tema-tema yang akan kita sampaikan. Semester 1 kita ada 5 tema. Diriku, tanah airku, lingkunganku, kebutuhanku, pekerjaan. Kemudian semester 2 cuaca, alam semesta, transportasi, tanaman, binatang, rekreasi, negeri impian. Nah ini proyeknya di semester 1 kita semua bersaudara. Nanti gimana kegiatannya menyusul ya Mam ya. Karena itu kan kita harus meeting, harus segala macam, nggak bisa langsung ini. Kemudian yang terakhir ada negeri impian. Tema negeri impian. Kayak Mami lagi kecil punya negeri impian kan? Misalnya mau jadi princess, jadi Cinderella atau apa gitu ya. Yuk next. Jam kedatangan pagi, KBB pagi 8.30, ini hari sekolahnya ya. Kemudian yang siang jam 11, TKA pagi 7.45, TKB jam 11. Ada pengecekan suhu seperti biasa, 37,5 anaknya harus pulang. Nggak bisa Mam. Sebenarnya gini, saya mau kasih tahu, kalau Mami anak itu panas dari rumah, Mami kasih obat, terus Mami kirim ke sekolah. Kita sih sebenarnya nggak apa-apa, karena kan pas datang anak itu nggak panas. Tapi apa nggak kesian ya Mam? Kan obat itu paling bereaksi berapa jam gitu. Setelah itu kan anaknya pusing lagi, nggak enak badan gitu. Sebenarnya sih paling bagus kalau misalnya anak dalam suhu demam, tidur aja di rumah gitu, diistirahatkan. Ya bukannya apa-apa. Jadi biar penyembuhannya juga lebih bagus, karena kan kalau di sekolah dia nanti main sama temen saat seger, tapi nanti saat drop dia langsung capek banget karena kan diporsir tuh badannya. Di saat tubuhnya tidak sedang fit, itu kesian. Jadi kalau datang juga kita anak-anak cuci tangan, biasanya anak-anak datang buka sepatu cuci tangan. Oke, jadi biar tangannya bersih saat udah mulai mengikuti pelajaran. Next. Nah, ini sama terus next. Nah, ini MPLS. MPLS hari Senin itu untuk TKA sama TKB itu jam 8 sampai jam 10. Senin TKB enggak ya, Miss Erika? Jam 9 ya? Nah, TKB jam 9 sampai jam 11, cuman TKA jam 8 sampai jam 10. Kemudian itu Senin dan Selasa. Hari Rabunya mulai jam 8 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 13. Kemudian KBB itu jam 8.30 sampai jam 10, 1,5 jam. Yang siang jam 11 sampai 12.30. Kenapa cuma 2 jam? Itu kita biar mereka nggak kaget. Kalau langsung panjang harusnya takutnya ada beberapa anak yang terkejut dan nanti besoknya dia malah nggak mau sekolah gitu. Capek katanya. Kok capek sih gitu, nggak enak gitu kan. Terus ditinggal maminya kelamaan. Ada beberapa anak gelisah kalau belum pernah, nggak terbiasa ditinggal orang tuanya, gelisah. Lama banget mamanya belum jemput, lama banget gitu. Jadi dia akan ngerasa ini sekolah kok kayak aku diculik gitu, kayaknya nggak nyaman gitu. Jadinya kita 2 jam. Oke, terus next. Nah, ini tata tertibnya.
Ya, ini jadwalnya yang tadi udah saya sebutin bahwa Senin Selasa itu khusus murid baru. Murid lama belum masuk, murid baru dulu biar bisa lebih kenalan, lebih akrab di sekolah. Kemudian baru hari Rabu sama Kamis buat semua anak. Oke, next. Nah, untuk nggak masuk sekolah, tolong mam, jangan nggak masuk sekolah, ya udahlah, nggak usah gurunya nggak dikabarin. Jangan, guru itu kan bikin absensi. Kadang kita nanya ke teman-teman siapa yang nggak masuk gitu, nggak tahu, nggak ada kabarnya, kayaknya jangan gitu. Jadi biar lebih sama-sama enak, mami kabarin. Jadi guru kan harus data tuh di absen siapa yang nggak masuk gitu. Pak izin kan anak TK itu nggak ada alfa. Kalau anak TK sampai alfa itu yang alfa mamanya. Alfa info ke guru, ya kan? Kan nggak mungkin dong anak mami pergi sekolah terus nggak tahu main kemana, itu kan nggak bisa. Kan harus diantar ke sekolah. Kemudian kalau misalnya, Miss anak saya izin deh 2 minggu, 3 minggu nggak sekolah, bayar SPP nggak? Menurut mami bayar SPP nggak? Bayar dong, karena kan kita blok kursinya untuk anak mami. Terus kalau misalnya mami nggak bayar, saya bilang, Miss ini kan anaknya nggak masuk 1, gajinya dipotongnya gitu, kan nggak enak. Jadi tetap bayar mam kalau izin juga lama. Yuk next. Nah ini mungkin ya yang mami perlu ketahui, peralatan yang ada di dalam tas. Pertama makanan ringan, sehat, roti, buah. Kemudian minuman sehat, air putih, susu atau jus. Snack, ciki-ciki, taro atau segala jenis itu, minuman bersoda, permen, coklat, tolong tidak dibawa ke sekolah. Ya, itu kalau mami bawa, terkadang mungkin anak mami nggak apa-apa makan. Anak-anak itu kadang murah hati, temennya dibagi atau apa. Ada beberapa anak yang tidak boleh. Waktu itu ada anak-anak yang nggak boleh makan coklat. Ya kan ya Miss Lia ya, muridnya Miss Lia ya. Gak boleh makan coklat, temennya bawa. Kan anak itu sebenarnya nggak boleh itu bukan yang nggak tahu loh kalau coklat enak gitu kan. Nah dia bikin, bagi dong gitu. Gurunya nggak tahu, dibagi. Nah yang satu langsung kena. Deh maksudnya makan coklat, gurunya nggak tahu. Karena kan gurunya anak tuh kan kalau makan sekelompok gurunya lagi di sini. Dia juga tahu loh, kalau ada missnya aku nggak boleh. Jadi pas missnya nggak ada dia bilang, bagi dong gitu. Anak-anak tuh pinter loh. Jadi tolong jangan dibawa ya mam ya. Kemudian mainan. Kita peraturannya kalau ada anak yang bawa mainan, kita pasti akan ngomong, mainannya mau dimasukin ke dalam tas atau mau disimpan sama gurunya. Jadi tidak boleh dibawa. Karena kalau anak itu bawa mainan, gurunya ngajar dia sibuk main. Atau ntar ribut sama temennya. Iya main berdua, main bertiga, gurunya gak didengerin. Terus berebut lagi mainannya. Pernah juga ada yang bawa mainan, temennya pengen, ya temennya tanpa merasa bersalah habis main masukin ke tasnya, pluk. Nah, terus dia nangis bingung nyariin mainannya. Nah itu kan namanya anak-anak. Kita nggak bisa bilang, itu temennya nyolong mainannya. Nggak bisa mam. Anak-anak itu belum tentu tahu kata mencuri. Sebenarnya istilah mencuri itu kan orang tua yang melabel. Kalau anak-anak main bareng, dia pengen diambil dia masukin ke tasnya tanpa merasa bersalah. Karena dia nggak punya niat jelek. Dia karena biasa di rumah. Oh di rumah mau apa-apa tinggal minta sama mamanya dia dapat, ya kan? Jadi dia belum tahu istilah mencuri. Itu kita yang kasih tahu sama mereka kalau ngambil barang orang lain tuh nggak boleh, gitu. Tapi kita nggak bisa langsung salahin. Oh ini anak mencuri gini-gini, nggak bisa mam. Dia nggak tahu, nggak boleh langsung dilabel. Begitu pula kalau mami, misalnya nih ya, ada kejadian barangnya anak mami diambil temennya, terus mami cari ternyata dibawa temennya, saya mau minta kerjasamanya, mami nggak boleh marahin anak itu ya. Ngomong aja sama gurunya yang akan bantu selesain. Jadi saya minta tolong kerjasamanya, jangan pernah marahin temen anak mami. Kalau kejadian itu terjadi di sekolah, info ke gurunya, kita yang bantu selesain ya. Karena anak-anak yang ada di kelas itu anak gurunya. Selama dia di kelas, missnya itu orang tuanya. Jadi kalau ada kejadian apa-apa di kelas, mami papi ngomong sama gurunya. Biar nanti gurunya akan nyelesain, karena akan beda. Anak kecil itu mami marahin, misalnya anak si A, mami marahin nih, dia akan menimbulkan ketakutan tersendiri. Tapi kalau gurunya yang negur, gurunya tahu cara ngomong sama anaknya akan dijelasin. Itu nggak boleh, itu punya si ini, nggak boleh gini-gini gitu. Jadi itu akan beda. Dan mami juga tahu dong, kalau mami marahin anak orang, yang marah siapa?
mamanya ributnya jadi gede. Jadi mama ini ribut mama ini. Sebenarnya yang bikin pusing guru itu bukan murid. Kalau udah mama ribut, nah itu panjang kasusnya. Anaknya udah main lagi, mamanya masih kesel. Nah itu jadi kalau misalnya memang ada masalah, anak mami dipukul siapapun temennya, tolong kalau kejadiannya di sekolah biar ngomong sama gurunya aja. Nanti gurunya yang akan ngomong sama orang tuanya temennya itu. Ya mam ya, tolong ya mam ya supaya jangan ada ribut antar orang tua. Kemudian baju ganti itu tolong dibawa. Mungkin nggak kepake selama 1 tahun, tapi ada beberapa anak yang nggak mau pakai baju yang dipinjemin mas sekolah. Tapi mungkin juga kadang beda ukuran atau apa yang nggak cocok ya. Kan ada yang nggak mau. Dikasih baju, kamu pakai ini dulu ya. Nggak mau, dia minta mamanya bawain. Nah itu kan jadi lama ya mami harus nunggu-nunggu. Karena kita juga kalau ada toilet training, kadang ada anak yang masih ngompol. Atau dia cuci tangan terus basah bajunya. Atau ke toilet pas flash air basah bajunya. Nah itu kita harus ganti kan dalam waktu cepat. Kesian anaknya basah-basah nungguin mami datang nganterin baju. Jadi masukin aja ke dalam tas baju ganti itu. Kalau pakai pampers, yang masih pakai pampers pakein dulu nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita kerjasama guru sama orang tua supaya dilepas. Nah ke dalam proses lepas pampers itu pun akan ngompol, nggak apa-apa, nggak usah dimarahin nanti biar gurunya yang ngomong ke anaknya. Kalau kejadian itu di sekolah ya, jadi mami cuma nasehatin aja, kamu kalau pipis bilang sama misnya. Kenapa ya kalau mami pakein pampers anak itu sampai umur 3 tahun atau lebih, itu insting dia untuk merasakan mau pipis itu berkurang. Ya kan, karena dia kan udah biasa tiap mau pipis langsung cur gitu aja kan. Nah kalau dia dengan ngompol, dia tahu nih, wah kalau aku udah rasa kayak gini, aku nggak ke toilet berarti basah bajunya. Nah itu pun proses belajar namanya, gantiin gitu. Nah itu nanti dia akan setiap udah mulai rasa mau pipis dia akan ngomong, Miss mau ke toilet gitu. Ya, kemudian tempat pensil dan penghapus itu harus dibawa. Cuman saya minta kerja sama orang tua, tempat pensilnya itu bahan kain aja. Jangan kaleng. Nanti anaknya gini nih, gurunya lagi ngajar, kotor. Kalau enggak ke meja, jok gitu. Ntar main musik berdua, di kelas nih ya, berempat nih duduk, duk bunyi, yang belah sana dibunyiin juga. Wah, jadi kelasnya rame dengan suara tempat pensil itu. Jadi tempat pensilnya bahan kain aja, mam. Kalau semakin, oh KBB nggak pakai tempat pensil. Iya kan, kalau pensil KBB nggak usah karena pensilnya ditinggal di sekolah. Nah terus juga untuk rautan, kalau mami bawain dia rautan, jangan salahin anaknya kalau pensil itu umurnya cuma 2 hari. Karena dia akan, udah nggak tajam miss, baru nulis dikit ya raut lagi, datang raut lagi. Nah itu juga karena ada rautan, mereka seneng banget disuruh ngeraut sampai habis gitu. Ya jadi tolong nggak usah pakai rautan, biasanya rautan itu nanti dipinjemin sama missnya. Nanti kan kita lihat, oh ya udah boleh diraut, oh nggak usah pakai dulu aja masih boleh pakai gitu. Jadi nggak akan. Terus kalau penghapus, ini juga perlu diketahui orang tua. Jangan marahin anaknya kalau penghapusnya sering hilang. Karena penghapus itu banyak yang mirip, ya kan? Dan jangan beliin penghapus yang mahal. Miss, saya beliin penghapus 8.000, baru umur 1 hari hilang. Ya emang gitu mas, sampai SD saya kasih tahu. Sampai SD, penghapus itu alat tidak bertuan. Ya, jadi kalau misalnya dipakai nih di kelas, dihapus taruh di meja. Terakhir penghapus siapa? Nggak tahu. Yang anaknya apik barangnya atau yang dia ingat barangnya. Oh penghapusku belum ada, ya ambil aja. Ya kan? Dia lupa penghapus dia yang mana. Tapi udah ada di meja itu ya diambil. Kalau anaknya yang nggak gitu aware sama barangnya, udah kali, udah dia tinggalin aja. Kadang kita nemu kita taruh, tapi kadang ada di satu tempat pensil ada 3 penghapus. Nah itu anaknya yang, ya pokoknya dia punya penghapus yang masukin aja penghapus yang ada di meja gitu. Jadi kalau penghapus itu beliin yang murah. Saya biasanya dulu tuh selalu saya beli 1 pak yang isi berapa ya, 40 yang Joyko. Kan 1.000 lebih tuh. Nah itu jadi ya udahlah gitu. Kalau hilang saya nggak usah marahin anaknya, tapi saya juga bilangin kalau mami mau irit lagi 1 bagi 2. Oke, kamu bawa kecil aja, separohnya gitu. Jadi kalau hilang, sudah anaknya nggak usah dimarahin, cuma dibilang, kamu inget-inget ya bawa penghapusnya gitu. Karena itu sampai SD akan hilang terus, mam.
Itu bukan kejadian hanya di kita. Itu di seluruh Indonesia. Kejadian penghapus hilang. Seperti di kantor pulpen hilang, udah biasa. Kemudian benda tajam tidak boleh dibawa. Gunting, maaf, tidak boleh dibawa ya Mam ya. Kemudian kalau anak mami bawa masker, tolong masukin ke plastik. Karena anak-anak itu ya kadang ditaruh sembarangan, kotor kan maskernya. Jadi kalau mau masker ganti itu harus diplastikin. Oke, next. Nah ini yang harus dikumpulin. Oke. Buku tulis TKA, TKB tolong dibawain. Buku tulis yang biasa ya Mam. Kemudian buku kotak-kotak besar ini untuk Mandarin. Tisu kering tolong bawain yang 250 sheet. Jangan bawain yang kayak isi 150 gitu, karena apa? Itu yang sekarang itu yang murah-murah itu tipis banget. Anak-anak itu makainya satu, kan dia ke toilet bawa tisu nih. Nggak cukup satu, jadi dia bawa 3 lembar, 4 lembar gitu. Kadang kurang, jadi bawainnya yang 250 sheet itu cenderung lebih tebal. Kemudian tisu basah juga bawa 2 pak. Pensil Lira Groove Jumbo untuk KBB. Pensil warna 12 sama krayon 12 warna. Next. Nah ini gambarnya ya Mam. Kita kan ada pelajaran mewarnai. Dari hasil mewarnai anak-anak itu senang kalau hasilnya bagus. Kalau Mami bawain pensil krayon yang mereknya ya kurang bagus, berminyak, hasil gambarnya nggak bagus, anak Mami minder, saya kasih tahu. Dia lihat punya temennya, kok bagus, kok punyaku jelek. Dia gosok-gosok sampai kesel juga, sampai itu habis, nggak akan bagus Mam. Karena Mami salah beliin itu yang berminyak, yang kayak ada lilinnya gitu. Jadi bawainnya gribel tapi yang besar. Gribel itu ada kecil, ada besar. Mbak Nur mana ya gribel? Saya udah masukin di tas kemarin. Gribel itu ada 2 macam Mam. Jadi gribel itu kalau yang kecil itu lebih ramping, patah terus. Kalau enggak Titi, Joyko. Nah Joyko sama Titi itu udah merger. Nah ini yang besar, ini yang kecil. Dia beda di pegangan dalamnya. Kalau yang kecil ini nanti dia terlalu ramping. Kan anak-anak kan kadang ekstra energi untuk beberapa itu tenaga dalam gitu untuk mewarnai. Tapi ada beberapa yang nggak mau pakai tenaga, tipis banget. Nah itu kita ajarin neken. Tapi kalau ininya nggak bagus, krayonnya hancur Mam. Patah krayonnya yang patah. Dan ada beberapa anak kalau krayonnya patah nggak mau pakai. Iya, jadi punya aku udah jelek nih, mau tuker sama punya temennya kagak ada yang ngasih ya Mam. Nah ini kalau ini kan lebih besar, nih, buletan ininya loh. Nah ini biar lebih besar. Nah gribel ini juga jangan yang, satu lagi yang mirip gribel, pilko. Nah pilko gitu, itu juga mengandung kayak plastisin gitu ya. Jadi ada kayak minyakan gitu. Nah kalau tisunya, nah kurang lebih yang kayak gini Mam. Oke, kurang lebih kayak gitu ya Mam ya. Oke, next. Untuk seragam, udah tahu kan? Senin apa ya Mam? Apa Senin? Olahraga merah. Selasa? Rabu? Bebas atau enggak Betawi. Kamis? Merah, ngulang lagi. Jumat? Batik. Untuk yang batik tolong kerjasamanya blue jeans bawahnya. Jangan jeans tapi hitam. Terus jeans tapi coklat. Enggak Mam, tapi blue jeans yang biru. Ya, biru muda. Nah, biar bagus. Yuk next, saya kasih lihat. Nah, ini Betawi kita. Betawi itu ada 3 macam. Ada yang pakai kaos sama batik bawah. Itu pakai selempang, ada pecinya. Kemudian kalau yang lelaki itu ada yang model ini tuh kayak yang Betawi pejabat, tuan-tuan tanah. Terus ada Betawi satunya lagi si Jampang, tau nggak? Yang hijau, kuning itu yang warnanya. Nah itu. Kemudian kalau yang baju, sebenarnya baju Betawi itu yang kayak gini Mam. Nih ada ondel-ondelnya. Atau abang none itu yang polos. Kalau yang kayak gini tuh sebenarnya Jawa Mam. Ini Jawa, Kutu Baru. Nah.
Jadi bawain Betawinya beli yang Betawi, jangan yang Jawa. Kan kita ini tuh kenapa ya pakai baju adat? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Karena kita di kurikulum itu harus mengangkat budaya lokal. Budaya lokal Jakarta itu kan Betawi. Nah, jadi pakai bajunya Betawi. Ya. Oke, terus next. Nah, ini bawahnya blue jeans. Nih, pakai jeans ini boleh rok, boleh celana panjang, boleh. Tuh lagi pada bergaya itu. Siapa ya? Oke, next. Nah, ini kaos olahraganya yang hari Senin ya. Oke. Sekarang ini untuk budaya. Budaya yang dikembangkan adalah bersikap ramah, sopan kepada kepala sekolah, guru, karyawan, teman, dan semua warga sekolah. Jadi anak-anak itu datang, kita budayanya sapa, ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat. Jadi kita datang anak-anak harus dibiasakan mengucapkan selamat pagi, kemudian salaman gitu. Kemudian kan membiasakan budaya tomat, tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi itu tolong di rumah. Mam, anak mami kalau misalnya, ma makan, jangan kasih mam. Harus bilang, ma tolong ma aku mau makan gitu. Biasain budaya itu. Jadi kalau kita bisa lihat loh di sekolah, kalau gitu, misalnya butuh sendok nih. Bu Nur, sendok. Berarti di rumah gak pernah minta tolong. Jadi harus bilang, Bu Nur tolong ambilin sendok gitu. Ntar kalau enggak misalnya ini yang paling susah. Maaf, aku cuma nyenggol. Ya tapi kan punya temannya jatuh. Minta maaf. Gitu. Ya itu harus dibujukin. Itu bujukinnya lama. Ada yang lama, ada yang cepat, ada yang langsung mau minta maaf. Tapi ada yang pakai jual mahal, kita drama dulu satu babak gitu, baru akhirnya dia minta maaf. Itu harus ini. Kalau terima kasih sih kebanyakan anak-anak mau kok ya Miss ya. Ya habis itu dikasih terima kasih gitu, itu rata-rata mau. Oke, next. Nah, fasilitas sekolah, kebersihan, ketertiban, keamanan lingkungan sekolah, buang sampah pada tempatnya, itu yang kita ajarin sama anak-anak. Jadi tolong mami kasih contoh juga di luar. Jangan maminya nih kalau lagi main di Bougainville buang sampah sembarangan. Anaknya ngerekam loh mam. Anak-anak itu sebenarnya logika dia belum begitu bagus. Dia belum bisa mikir, oh kalau aku buang sampah nanti takutnya jadi kotor, jadi ini. Bukan gitu. Dia ngeliat, gak apa-apa kok papiku buang sampah sembarangan. Nah, besok kalau dia buang sampah sembarangan, kamu kenapa buang sampah sembarangan? Papiku nggak apa-apa, kenapa aku nggak boleh? Nah dia akan jawabnya gitu. Jadi orang tua yang ngasih contoh. Saya contohnya suka lihat. Kalau saya pernah field trip bareng-bareng, saya lihat tuh berapa orang mami buangnya, botol minumnya. Itu mami ngajarin sama anak-anak bahwa boleh buang sampah sembarangan. Jadi kita harus budayain buang sampah itu di tempatnya. Dan sekarang itu kita pilah sampah programnya. Jadi ada sampah organik, anorganik, sama sampah berbahaya, residu. Jadi itu kita udah ada 3 tempat sampah di sekolah. Anak-anak suka. Kalau saya aja nih mau buang sampah, nih saya kan udah nih ngelepasin bungkusan. Saya mau buang, ada anak yang nungguin. Saya bilang, saya kasih ke dia. Terus dia lari ke tempat sampah, terus dia baca dulu. Oh yang ini gitu. Itu dia gak suka mam. Bikin mereka itu suka banget buang sampah dengan dipilah itu. Jadi kita juga biasain. Kalau mau lebih bagus lagi di rumah. Tapi sebenarnya saya juga mikir kalau di rumah berarti saya harus pakai 3 kantong plastik yang berbeda. Karena kalau 3 tempat sampah di rumah sempit ya kan. Orang rumahnya segede gitu. Saya mau buang sampah, masa makan tempat-tempat sampah. Jadi itu tempat sampahnya yang berbeda-beda itu. Tapi mereka suka. Mereka udah ngapalin. Waktu kita pelajaran pilah sampah, jadi ngajarin anak pilah sampah, ada yang udah hafal kok. Ada yang udah ya gantiin kita lah, dia yang presentasiin dia sampah ini dibuang kemana gitu. Mereka suka mam. Siswa ikut menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Misal tidak merusak barang atau mencoret-coret dinding, meja dan menjaga barang miliknya. Kalau ada anak yang coret-coret meja, coret-coret dinding, saya perlu kasih tahu, kita suruh anaknya bersihin loh mam. Ambil penghapus, kalau pakai pensil dia harus hapus gitu.
Kenapa? Biar dia ingat, nggak boleh gitu kan. Kalau misalnya kita cuman bilangin, jangan gitu, nanti yang ngebersihin orang lain. Kira-kira dia ingat nggak? Nggak, diulang lagi. Sampai akhirnya malah kita yang jadi emosi ya kan. Diulang berkali-kali dibilangin gini-gini malah ngomel panjang lebar. Nggak usah ngomel panjang lebar. Bersihin. Dia bersihin. Kadang ada yang kalau bersihin ada yang suka ngeluh ya, lama banget gak bersih-bersih. Ya kan dia yang nyoret gitu kan. Tapi di situ dia nggak akan ngulang lagi. Terus kalau dia ngerusak barang, kita juga udah bilang sama anak-anak ganti. Pernah ada yang ngerusak wastafel, Mami percaya nggak? Anak sekolah, dia keluar dari toilet, sebelah kanan saya kan dari toilet itu wastafel. Dia tekan nih wastafel, terus dia lompat, prok, bareng wastafelnya tuh lompat. Saya aja sampai kaget. Kita langsung lihat, saya kan itu pecah, kan itu kan bahannya apa ya, kayak gipsum gitu loh, kan ya, kayak semen putih atau gipsum. Wah, itu kan pecahannya tajam, gitu. Terus kan kita semua kaget, suaranya kebayang nggak sih Mam kayak apa? Buak gitu kan. Kita keluar. Ya ampun udah belah berkeping-keping. Tapi kita terus periksa anaknya, takutnya anaknya berdarah. Ya puji Tuhan anaknya baik-baik saja. Dan tapi dia mukanya pucat. Mungkin shock kali ya karena sebelahnya ini. Tapi mamanya ganti. Ya jadi pas itu kita punya aturannya seperti itu. Jadi yang nanti yang harus ganti itu orang tuanya. Jadi kita kerjasama, Mami nasihatin di rumah gitu. Macam anak-anak. Saya juga nggak tahu ya kenapa dia tenaganya segede apa gitu. Sampai dia lompat bareng wastafelnya gitu. Oke, next. Kemudian penampilan orang tua. Selama kita masih dalam lingkungan sekolah, saya tahu ini kan apartemen. Mami kan kalau ke bawah itu kan kita udah biasa ya, pulang ngambil paket lah, yang beli makanan gini-gini. Tapi mohon maaf kalau datang ke lingkungan sekolah harus berpakaian sopan. Kalaupun mbaknya yang datang, jangan mbaknya pakai roknya sampai segini, celana pendek sampai gini, terus baju atasnya ini. Enggak Mam, kita minta kerjasamanya berpakaian yang sopan. Bilangin juga mbaknya gitu, minimal di atas lutut lah, jangan di atas paha gitu. Waduh kayaknya enggak ya. Enggak, itu bukan pendidikan yang baik buat anak-anak. Karena kita adanya di lingkungan sekolah, kalau di luar ya itu hak pribadi Mami atau hak pribadi orang. Tapi kalau udah masuk ke lingkungan sekolah itu tidak boleh. Juga orang tua yang merokok tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Selama datang jemput anaknya nggak boleh ngerokok. Kemudian pengantaran dan penjemputan hanya sampai batas pintu, nggak usah masuk ke dalam ya Mam ya. Karena kan sekolah kita kecil. Kalau orang tua yang masuk kebanyakan itu jadi apa? Sempit. Jadi cukup sampai pintu aja terus diantar. Kemudian tolong jemput tepat waktu. Kenapa seperti tadi dibilang anak-anak itu kalau dijemputnya terlalu terlambat, kadang mereka kehilangan rasa aman. Kok nggak dijemput-jemput, temennya udah nggak ada gitu. Kadang dia gelisah, mamaku inget nggak ya? Mamaku kemana ya? Gitu kan mereka kadang mikir-mikir kayak gitu. Jadi itu mereka kehilangan rasa aman dan kesian juga Mam. Kan bosen ya udah 3 jam di sekolah masih ditinggalin lagi setengah jam gitu kan. Terus udah gitu gurunya kan gak ada yang nemenin Mam. Gurunya semua udah ngajar. Dia duduk sendirian. Kadang kita masuk ke kelas gak mau belajar lagi katanya. Dia gak mau belajar lagi. Dia mau duduk di pinggir situ aja gitu. Terus untuk penjemputan tolong tidak boleh ganti-ganti orang. Jadi kalau Mami mau jemput, Mami yang jemput misalnya papanya atau mamanya itu kan udah diinfo ke gurunya. Kalau tiba-tiba Mami papi nggak bisa, yang jemput orang lain, gurunya di WA, kirimin fotonya, kasih nama lengkapnya. Karena kalau misalnya kita ngerasa enggak gitu safe sama ini orang, kita akan minta KTP-nya. Karena pernah loh, anaknya yang jemput itu opanya. Dia nggak info ke kita ini opanya yang jemput. Terus mamanya nggak bisa dihubungin sampai lebih dari setengah jam ya, setengah jam lebih opanya di depan nungguin karena anaknya nggak dikasih sama kita. Nah, kita bingung ini mamanya nggak bilang apa-apa, terus tiba-tiba opa ini datang mau jemput si A gitu, kita nggak bisa kasih, mamanya nggak bisa dihubungin. Ini ya udah deh, jangan tuh opanya sabar, opanya duduk aja di situ nungguin sampai mamanya ngasih respon. Jadi supaya nggak terjadi kayak gitu, tapi tolong diinfo, dikabarin. Maklum Mam, apartemen ini kalau anak Mami diculik masuk aja ke lantai 2, nggak ada yang bisa nyari, bener nggak?
Unit mana? Emang ketahuan. Susah loh, Mam. Jadi jangan, apalagi kalau yang nganter jemput mbaknya tiba-tiba ganti mbak. Nah itu tolong, Mami harus info. Yang jemput ganti mbak ini. Berarti mbak yang lama kemarin kalau jemput jangan dikasih. Kita harus dikabarin kayak gitu. Kalau Mami udah biasa mbak A jemput, Mami nggak ngabarin kita. Ternyata mbaknya jemput lagi loh hari itu. Padahal udah nggak kerja sama Mami. Kita kasih apa nggak menurut Mami? Kasih. Karena nggak ada info dari orang tua. Guru nggak salah karena Mami info dari awal. Miss yang jemput Mbak A. Sampai ada info dari Mami bahwa mbaknya ganti, baru kita ganti orang, nggak kasih. Kalau Mami nggak info, kita kasih. Terus Mami datang, loh ini kan mbaknya udah berhenti. Kan saya nggak tahu. Yang tahu kan hanya Mami sama Tuhan. Jadi saya nggak dikabarin. Jadi maaf, kita tidak tahu ya. Jadi tolong harus diinfo. Oke, next. Nah, untuk pembayaran SPP untuk bulan Juli sampai dengan tanggal 30. Tapi untuk bulan-bulan selanjutnya usahakan sebelum tanggal 10 ya Mam ya. Biasalah kita tagihan biasanya juga di tanggal 10. Terus keterlambatan dikenakan denda 10.000. Jika dalam 2 bulan tidak melakukan pembayaran maka siswa tidak diperkenankan ikut kegiatan belajar sampai dilakukan pelunasan uang sekolah. Oke, next. Tata tertib untuk uang orang tua ya. Uang kegiatan. Untuk tahun ini uang kegiatannya 1.200.000. Kan tahun lalu 1.100.000. Berhubung dengan kenaikan terpaksa kita juga menaikkan. Jadi 1.200.000. Ini sebenarnya untuk murid baru kan kita minta bayar di awal. Gitu. Tapi kalau yang murid lama kita masih boleh dengan pembayaran per bulan ya Mam ya. Jadi dari Juli sampai Juni pembayarannya. Nah uang kegiatan ini udah bukan bersifat tabungan jadi tidak bisa diambil. Karena tempat-tempat rekreasi sekarang kalau saya misalnya booking nih. Booking 70 anak itu kita harus membayar. Gitu loh, nggak bisa cancel itu nggak ada refund. Jadi kalau anak Mami tiba-tiba, Miss nggak jadi ikut. Ya kita nggak bisa apa-apa. Ya kita angus aja di sana gitu uangnya. Karena memang mereka nggak bisa refund. Oke, next. Kemudian perayaan ulang tahun. Saya persilahkan orang tua murid kalau mau ngerayain anaknya ulang tahun, tapi hanya untuk teman sekelasnya aja. Dan itu nanti tolong pendampingnya cukup 3 orang. Jangan banyak-banyak, kelasnya kecil, apalagi untuk TKA. Ruangannya segitu. Kalau yang datang ada mamanya, ada papanya, ada neneknya, ada kakeknya, ada mbaknya, ada tantenya. Isinya nanti sempit banget gitu kan. Kan Mami yang udah itu kan bisa lihat ruangannya. Jadi kita cukup 3 orang aja pendampingnya maksimal. Kemudian perayaan itu cuma 25 menit, nggak lebih. Karena memang nggak bisa ngurangin KBM. Itu kan berarti kalau Mami ulang tahun kan kita ngurangin KBM. Nah itu kita cuma 25 menit aja. Dan tolong jangan terlambat. Kalau Mami terlambat kan jadi waktu perayaan ulang tahun Mami yang dikurangin. Karena pulang sekolah itu harus on time. Dan karena apalagi yang kelas pagi langsung kelas siang datang gitu ya. Kemudian untuk kue ulang tahun itu tidak boleh dimakan di sekolah. Jadi tolong jangan bawain piring. Bawainnya mika. Kenapa? Karena banyak orang tua dulu itu bawain piring. Anak kecil itu nggak semua suka kue. Ada yang cuma makan segigit. Nggak mau lagi dia buang ke tempat sampah. Sayang kan? Kue ulang tahun itu kan mahal. Jadi mendingan ditaruh di mika, bawa pulang, anaknya nggak makan, mamanya bisa makan, ya kan? Daripada berakhir di tempat sampah, itu sayang Mam. Jadi mika aja dibawa pulang. Jadi kita memang tidak pernah makan kue ulang tahun di sekolah, karena itu mubazir. Yuk next. Kalau yang suka sih memang ada yang nambah lagi, cuman sedikit. Seperti tadi saya bilang, guru yang berkonsultasi sama, orang tua yang berkonsultasi sama guru itu harus bikin janji dulu. Jangan pas pulang sekolah langsung, misalnya mau ngomong gini-gini, apalagi kelas pagi ya. Mohon maaf kelas pagi itu gurunya udah harus ngajar lagi kelas selanjutnya. Jadi nggak punya waktu luang banyak gitu loh. Jadi janjian dulu aja misalnya biar bisa diatur dulu sama gurunya. Kalau dadakan kan gurunya harus ngatur. Misalnya Mami mau ketemu, ya ini kelas ini opening kita harus atur siapa yang pegang atau nanti pengaturannya gimana gitu.
Kalau misalnya mami ada yang nggak suka di sekolah atau mami mau komplain tentang gurunya atau tentang siapapun, mami boleh WA saya, bikin appointment, sampaikan kritik itu di WA boleh, datang langsung boleh, sampaikan dengan bahasa yang sopan. Karena sebenarnya gini, kita nggak pernah ada niat jahat kalau kejadian sekolah, tapi mungkin miskom, mungkin ada yang sesuatu yang gurunya juga apa ya, kayak ya out of the inilah dari planning gitu, ada kejadian yang ini, jadi itu tolong disampaikan dengan bahasa yang sopan ya mam ya, biar kita komunikasinya enak terus berjalan. Biasanya kalau udah ribut satu kali, kedepannya enak nggak coba? Nggak enak kan, tetap masih membekas gitu kan. Kecuali anak-anak abis ribut, abis pukul-pukulan juga dia lupa kejadian. Kalau orang dewasa, mami ribut sama siapa itu membekas nggak? Pasti inget gitu kan. Nah jadi supaya menghindari itu, kita ngomong baik-baik. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Ya nanti boleh ada nomor sekolah, tapi lebih baik nanti di grup kan ada tuh nomor WA saya atau nomor WA gurunya, mami bisa hubungin di situ. Oke, next. Seperti yang sedang sakit, demam, flu itu tidak boleh masuk sekolah, sebaiknya tidak. Apalagi yang penyakit-penyakit bisa menular, itu harus ada surat keterangan dokter bahwa dia sudah sembuh dan tidak menular. Kemudian yang punya alergi, tolong diinfo ya mam, karena kalau alerginya itu pilek, ya menjadi dia nggak sekolah-sekolah dong kalau mami nggak info. Kan dia pilek nggak, misalnya sakit nggak ini, jadi mami info ini alergi, tiap pagi memang pilek gitu. Jika ada anak yang alergi makanan juga diinfo. Nah untuk makanan ini saya infonya gini, kita termasuk sekolah yang menerima MBG. Jadi mulai tanggal 15 ini anak-anak akan menerima MBG. 15 sampai 15, 16, 17 terus sampai 21 kan Selasa, Rabu, Kamis. 2, 2, 3, 24. Itu kita terima MBG semua anak. Jadi kalau mami nggak mau anaknya terima MBG mulai tanggal 2. Setelah tanggal 24 mami boleh nulis surat bahwa anak saya tidak mau menerima MBG. Ya. Kalau yang awal ini kita terima semua. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih reaksi anak-anak kalau temennya ada yang dibagi ada yang enggak. Ya kan? Kadang anak ada yang jealous loh. Dia bilang gini, kok temenku dikasih, aku enggak gitu kan. Kita kalau belum kita jelasin, daripada jealous gitu, semua nerima. Selanjutnya mami omongin sama anaknya bahwa kamu nanti nggak nerima MBG lagi, yang nerima MBG ini. Jadi nah kayak gitu ya mam, karena MBG itu seharusnya dimakan di sekolah, tidak boleh dibawa pulang sebenarnya. Jadi tapi anak-anak kita itu kita ajarin kalau misalnya dia nggak mau makan, dia bawa tempat kosong ya dia masukin sendiri ke dalam tempat itu, dia bawa pulang. Tapi kalau ketatuan dari sana itu dimakan di sekolah. Selama ini sih MBG menurut pendapat kami lumayan lah. Lumayan nggak mam? Kan di bawah juga ada kan, lumayan kan. Ya emang sih kadang rasa-rasanya pas-pasan tapi ya lumayan lah, masih bisa dimakan. Itu kemudian next. Nah field trip. Field trip untuk semester 1 itu hanya wilayah Kelapa Gading mam. Kita belum bawa keluar. Jadi cuma di Kelapa Gading kita akan pilih-pilih seperti bakmi GM, Pizza Hut, atau apa lagi ya? Ya, Burger King gitu-gitu. Yang pokoknya yang bisa deket-deket sini. Kemudian juga rencananya itu kalau misalnya itu kan kita harus ngurus izin nih mam. Kemarin kita dapat izin ke Yakobus. Nanti mungkin kita ada lagi ke pemadam kebakaran, nanti mungkin kita mau ngajuin lagi ke Inkopal, banyak kita ke instansi gitu yang memang bisa dikunjungin supaya anak-anak punya pengalaman gitu. Nah itu tidak dikenakan biaya lagi karena udah termasuk di uang kegiatan. Jadi semua yang termasuk di kegiatan sekolah ini masuk di uang kegiatan. Oke next, tapi kalau maminya ikut out of that, oke? Bayar sendiri. Nah ini kayak field trip. Kita kemarin ke Pizza Hut sama ke Aviary. Nah ini sebenarnya Aviary nggak terlalu gede tapi ya lumayan. Oke next. Nah toilet training. Seperti saya udah jelasin, toilet training nanti dimulai MPLS sudah mulai diajarkan. Jadi orang tua juga di rumah bantu anak diomongin kalau nanti toilet training itu mereka belajar ke toilet sendiri gitu, pipis sendiri gitu ya.
Oke, next. Kemudian 7 kebiasaan. Jadi yang tadi Mami gerakan udah hafal kan? Pasti kalau anaknya udah sekolah lama itu udah bos katam lah itu. Ya, bangun tidur. Terus jangan lupa ajarin anak berdoa. Yang muslim kan ada doanya. Ajarin mam. Kita kadang di pelajaran agama, kamu tahu nggak doa bangun tidur? Nggak tahu gitu. Kan kalau yang muslim tuh ada doanya, ajarin. Kalaupun dia nggak bisa, mami berdoa, dia ngikutin. Nanti lama-lama hafal. Kalau yang Kristen juga ajarin mam, berdoa dulu sebelum tidur, bangun tidur, mau makan, itu kita harus ajarin. Kemudian berolahraga, ajakin. Kalau mami memang hari biasa nggak bisa, minimal Sabtu. Karena hari biasa kan di sekolah bisa olahraga. Bentar. Kemudian gemar belajar, jadi anak-anak dibiasakan belajar di sore hari. Tapi jangan kalau belajar jangan ini mam. Saya mau orang tua kerja sama saya. Kalau anak mami dapat PR atau anak mami belajar, dia nggak mau ngerjain, jangan disogok. Oke? Jangan, kamu kerjain nanti kita jajan di Indomaret. Oh no, jangan mam. Itu dampaknya nggak bagus. Ya nanti anak-anak tuh akan kerakam nih. Wih, mamiku gampang ini. Besok aku nggak mau ngerjain, aku mau jajan. Dia akan punya list. Aku mau beli ini, aku mau beli ini, aku mau beli ini. Nanti mami diperes sampai gede. Kalau dia belajar dia bilang, aku mau dikasih apa? Saya pernah punya teman lah kuliah. Dia bilang gini, aku tuh kuliah, kenapa? Karena papaku bilang kalau aku kuliah aku dapat motor. Wah, aku bilang, kalau papaku, aku bilang gini, boro-boro dapat motor. Kamu mau kuliah apa enggak? Kalau kamu nggak mau kuliah jadi pembantu dulu sana di rumah orang dapat duit gitu. Boro-boro dapat motor. Saya bilang, kok kamu bisa gitu? Iya, karena mamanya, papanya kalau nyuruh dia sekolah, dia dikasih upah. Dia bilang, jangan mam, karena itu tidak berarti baik buat anak mami, ya kan? Sekolah itu kebutuhan. Jadi anak-anak itu harus diajarin bahwa ini adalah kebutuhan, bagian dari hidup dia yang harus dia jalanin. Bukan sesuatu yang dia kerjakan dan dia dapat reward. Itu nggak boleh. Jangan deh, pokoknya jangan. Saya tahu kadang mami kan nggak mau adu otot ya, nggak mau. Wah ini anak nggak mau ngerjain, biarin dia nggak ngerjain PR. Guru-guru yang akan tegur, gitu. Guru-guru kalau kok kamu nggak ngerjain PR, mami jangan ngerasa, wah anakku ditegur gurunya nggak ngerjain PR, kesian. Jangan kesian mam. Memang itu tanggung jawab dia. Dia nggak ngerjain PR, ya dia harus hadapin sendiri. Dia harus bisa jawab, dia harus bisa ini. Kenapa dia nggak ngerjain PR gitu? Nanti dia akan tumbuh jadi anak yang punya tanggung jawab. Kalau mami misalnya terlalu sering, ayo, yuk kami, ini tugas sekolah, kamu kerjain ya, nanti biar nggak dimarahin gurunya, gini-gini. Ntar mami kasih hadiah deh, gini-gini. Wah itu jangan deh mam, saya kesian sama mami aja. Kalau saya kan ngajar anak mami 2 tahun, 3 tahun. Tapi mami itu sampai gede loh, sampai SD, SMP, semakin gede semakin lihai. Anak-anak itu pinter, lebih pinter dari orang tuanya. Jadi seperti itu, saya akan kerja samanya. Kemudian bermasyarakat, kasih kesempatan anak mami bermain sama temannya. Memang kita lihat-lihat, pilihkan teman yang baik. Kalau teman itu ngomongnya kasar, jauhkan. Karena nular. Penularannya lebih parah dari virus COVID. Bener. Nanti nih di sekolah, tiba-tiba dia nyeletuk aja kata-kata gitu. Terus kira, kamu belajar dari mana? Di bawah, di bawah itu waktu dia main itu di bawah dia belajarnya. Jadi itu kalau ada anak-anak yang ngomongnya kasar atau ngomongnya kebun binatang segala macam, jauhkan saja mam. Cari teman lain. Walaupun mami berteman sama orang tuanya ya. Jadi itu nular, jangan. Tidur cepat beristirahat. Jadi biasakan tidur jam 9 atau jam 10 malam. Kalau anak-anak tidur, saya tahu, saya juga nidurin anak, saya yang tidur, anaknya nggak tidur. Itu selalu kayak gitu. Tapi harus dibiasakan. Nanti itu akan jadi habit, ya. Oke, next. Pendidikan agama. Di sekolah itu cuma dapat hari Jumat. Jadi yang setiap hari Jumat itu yang Kristen, Katolik digabung sama Kristen, Buddha sama Hindu digabung karena itu karakter building. Terus yang Islam sendiri. Nah ini tuh kurang saya bilang. Pendidikan agama seminggu sekali itu kurang. Tapi karena kita kan porsi di sekolah itu kita bukan sekolah Kristen, kita bukan sekolah Islam, kita tidak bisa kasih porsi jam pelajaran lebih banyak, kita tambah.
anak harus sekolah minggu di hari Minggu untuk yang Kristen. Yang Islam tolong Mam, bantu di rumah diajarin sholat, diajarin doa atau ke TPA kalau misalnya itu di bawah di masjid ada. Itu tolong dibantu karena ini penting, paling penting. Begitu anak Mami dewasa, dia butuh ini. Saya nggak tahu ya, mungkin beban hidup Mami tidak sebesar hidup saya, karena saya pernah merasakan juga di mana, aduh kayaknya cuma Tuhan yang bisa tolong saya gitu. Kayaknya saya cuma bisa larinya sama Tuhan gitu. Saya cuma bisa, kayak saya kesepian atau saya ini, yang saya butuhin itu cuma Tuhan. Saya cerita sama teman, ntar lagi keran bocor deh itu, gitu kan. Cerita ke yang lain gitu. Jadi kita harus jelasin sama mereka tentang agama. Kenalin Tuhan yang kita sembah itu sama anak-anak. Itu porsinya sebenarnya harusnya tiap hari. Kalau untuk yang Kristen, itu kita ajarin doa Bapa Kami, Mam. Dari mulai anak-anak masuk sekolah itu kita udah bacain doa Bapa Kami. Jadi kalau yang Islam itu dia udah belajar doa-doa pendek ya misalnya ya. Doa-doa pendek itu udah diajarkan. Jadi itu harus diajarkan. Untuk yang Buddha sama Hindu nanti kan Mami lebih tahu ya, nanti tolong dibantu diajarkan. Oke, next. Komite. Tahun ini kesulitan komite. Tolong Mam. Kenapa sih pada takut jadi komite? Kenapa mau? Ayo coba siapa yang mau ngomong kenapa takut komite? Komite kita yang udah ada adalah Mami Hafsah, silakan maju Mam. Ini untuk TKB loh, sama Mami Selin. Ayo maju Mam. Untuk selanjutnya siapa? Mami Joshua. Oke puji Tuhan, yo udah ada 3. Ayo maju Mam. Sekarang untuk TKA. Mam, penting komite mewakili kelas Mami nanti kalau kita rapat. Biar nanti apa sih kita mau kegiatan apa. Nah dari komite ini bisa rembukan. Kan nggak mungkin dong. TKA ada 22 orang, masa 22 orangnya mau ngajuin usul? Saya repot bikin rapat dengan 22 orang. Kan kalau TKB 40 masa 40 rapat semua? Nggak bisa, jadi harus komite. Nanti komite yang ngomong ke orang tua. Ayo yuk TKA. TKA siapa TKA? Ayo dong Mami Hafsah maju dulu. Yuk Mami Selin. Kenapa malu-malu? Ayo majuin kan temen semua. Yuk Mami Yosua maju. Ayo maju. Ayo Mam. Dari TKA, ayolah volunteer. Ini memang dari pemerintah diminta komite supaya sekolah itu nggak jalan sendiri. Jadi nggak kayak kesannya, sekolah mutusin apa-apa sendiri, orang tua harus nurut aja, gini-gini enggak. Jadi kita ada rapat ya kan ya. Nih, Mami Hafsah yang sebelumnya dari komite. Kita rapat kan ya Mam? Enggak. Direpotin nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi banyak temen loh Mam. Ya berteman lah sama guru-guru. Kita itu tidak menakutkan. Lihatin aja senyumnya tuh ramah kok. Ayo dari TKA adakah? Minimal 1 kan dari 2 kelas. Kelas pagi sama kelas siang. Ayo Mam. TKA gak ada yang mau. Yakin nih Mam. Kalau gak ada yang mau ditunjuk gitu boleh. Oke, makasih ya. Ini Mami Hafsah di kelas siang, TKB siang. Mami Joshua di KBB, nanti Mami Selin kelas TKB pagi. Berarti kita masih menunggu TKA pagi sama TKA siang. Ya, enggak kok Mam, kita enggak, gini loh. Saya enggak akan ngasih pekerjaan Mami yang berat-berat. Kenapa? Mami bayar uang sekolah, masa dikerjain gitu. Enggak gitu, kita cuman cari temen buat urun rembuk. Ya kan ya Miss Mam ya, kita urun rembuk nih. Kita mau field trip nih, field trip ke sini. Gini kita sampein dulu infonya. Mungkin ada tambahan apa dari komite, perwakilan dari orang tua murid. Misalnya kayak kemarin, nih orang tua boleh ikut apa enggak nih? Gitu. Kan enggak mungkin loh saya nampung di grup Mami semua ngomong gitu. Banyak banget, bacanya juga repot. Jadinya diwakilin sama komite gitu, disampaikan. Jadi kita pas lagi membuat keputusan, udah keputusan bersama antara orang sekolah sama pihak orang tua. Gitu ya Mam ya. Saya tunggu ya hari ini ya, duduk TKA ya. Terima kasih Mam. Nah ini yang komite. Kemudian next. Nah pertemuan orang tua murid seperti kemarin kita kan
sesuai sama rapot pendidikan kita harus ada parenting. Oh puji Tuhan, parenting kemarin berhasil karena yang hadir lebih dari 70%. Hebat, tepuk tangan dong untuk orang tua muridnya. Kan kita nunjukin bahwa orang tua murid peduli loh sama anak-anaknya, belajar bareng-bareng gitu. Jadi pelaksanaannya lebih cenderung dilakukan di sekolah. Atau bukan di sekolah sih, di balai warga yang luasannya lebih besar. Nanti tahun ini kita akan, tahun ajaran ini kita adakan lagi nanti 1 kali untuk parenting. Jika punya usulan tema boleh disampaikan ke komite, nanti kita pas merancang kita akan carikan pembicaranya juga yang lebih bagus. Gimana pertemuan orang tua murid kemarin, yang parenting kemarin, apakah Mami puas yang ikut? Nah, jadi itu sebenarnya pembicara langganan sih, yang paling gampang dihubungin. Kan kalau yang lain-lain itu kadang agak sulit, jadwalnya penuh gitu. Bu Rode lumayan. Yuk next. Kemudian pelepasan siswa dan kenaikan kelas itu diadakan di akhir tahun nanti. Jadi acara kenaikan kelasnya itu di seremoni lah, seremoni untuk itu. Jadi mereka anak-anak perform, terus anak-anak ditandai dengan kenaikan kelas itu dengan penyematan medali. Nah, itu juga biaya, ada biayanya untuk 1 anak, 1 orang tua itu udah include. Tapi kalau orang tuanya mau tambah atau pendampingnya mau tambah, ya harus bayar tambah. Kemudian next, nah ini yang kita adain. Kalau Desember itu kita sederhana Mam, jadi kita adainnya di satu tempat gitu. Kemudian yang di Kelapa Gading sini semua. Yuk next. Nah ini kalau yang pelepasan siswa dan kenaikan kelas itu kita adainnya di hotel. Terakhir di Hotel Sunlake. Soalnya di Kelapa Gading ini susah banget cari ruangan yang luas tapi biayanya minim. Itu susah. Karena Wis Prime Hotel itu mahal. Kemudian apalagi Marina kan gedung sendiri, catering sendiri, sound system sendiri, wah gubrak gitu. Total buat gedung aja belum catering udah 30 juta. Just next. Nah pemeriksaan kesehatan kita kerjasama dengan puskesmas sama beberapa tenaga medis. Kalau sama puskesmas itu penyuluhan PHBS. PHBS itu pembiasaan hidup bersih dan sehat. Kemudian pemberian vitamin A dan obat cacing, pemeriksaan gigi itu dari puskesmas. Kalau pemeriksaan kesehatan kita ada tenaga medis. Kadang dari puskesmas, kalau puskesmasnya penuh jadwalnya kita tenaga medis yang lain. Kemudian dokternya ya. Kemudian ada lomba. Nah ini sebentar lagi kita akan ada lomba gribel di bulan Agustus. Ini lomba ini tidak masuk di uang kegiatan karena ini kegiatan tambahan. Nah ini biayanya 50.000 kalau ada anak. Ini lombanya ibu dan anak. Jadi Mami kerjainnya di rumah, nanti hasil karyanya dikirim. Yang ngadain gribel. Itu biayanya 50.000. Setiap sekolah itu biasanya dijatah sekitar 35 anak. Jadi di Kelapa Gading ini kan ada banyak sekolah. Satu sekolah itu 35 anak. Jadi tolong partisipasinya dari Mami, anaknya boleh ikut gitu di lomba gribel. Kemudian porseni. Porseni kemarin seringnya itu terlalu di Ancol. Kalau enggak di Gelanggang Samudra, itu kalau enggak di Dufan. Nah itu biayanya yang kemarin 275, yang ini belum keluar. Kemudian lomba Hardiknas itu kadang jauh di Taman Mini gitu-gitu. Nah sebentar lagi kita mau ada senam massal. Kita cuma butuh 4 anak. Jadi anak Mami yang TKB 4 anak aja. Siapa yang mau ikut senam massal nanti dilatih gitu. Karena itu nanti digabung sama sekolah lain, banyak sekolah. Jadi setiap sekolah 4 anak. Oke, next. Selesai. Belum selesai. Ganti sama yang kalender pendidikan. Ya, kita ngomongin kalender, kita cepat aja. Kalender kita 1 tahun. Ada yang mau tahu atau nggak mau tahu? Mau tahu kan? Mau ngapain aja sih di sekolah gitu. Nah ini 1 minggu MPLS. Next, yang lainnya kegiatan belajar biasa. Agustus, kita perayaan HUT-nya di tanggal 14. Nanti bentuk detailnya akan diumumkan di grup.
lomba gribel kurang lebih tanggal 18. Kemudian, nah ini liburnya nih Mam, belum. Agustus. Nah, hari Senin nanti ada libur ya. Saya tahu kalender yang di handphone tuh nggak ada liburnya, hitam semua. Oke, next September. Ini Mam, 14 September ini asesmen nih. Asesmen itu apa sih? Tahun lalu kita istilahnya review. Tapi tahun ini kita namanya asesmen, udah diganti sama dinas. Project 8D, ini project P5, ini nanti kita persiapan buat yang pentas seni nanti. Ini anak-anak udah mulai melakukan persiapan, ada diskusi, pemilihan kegiatan atau pemilihan perform, terus kostum nanti maminya akan dihubungin. Juga kira-kira kostumnya apa ini anak-anak yang mau perform ini gitu. Yo, Oktober di atas masih project, kemudian ini kita berenang. Tanggal 17, kok 17? Salah Mam, geser, 16. Salah, sorry. 16 itu berenang. Kemudian, nah ini porseni kurang lebih di akhir sini. Tanggal 28. Kalau belum ada itu porseni. Porseni ini nanti biasanya kita cuma kirim 3 grup. 3 grup itu kalau nggak salah 17 anak aja yang berangkat. Tapi kalau anak mami banyak peminatnya, kita bisa kirim lebih. Kita naik bis ke sana gitu. Nggak usah ditemenin orang tua juga nggak apa-apa sih Mam. Nah itu kan nanti ada guru-guru semua jalan ya. Yuk next. Kemudian November, ini rencananya kita mau ke Damkar. Kalau Damkar jadwalnya penuh, nah ini kita bisa ganti ke 11 karena tanggal 10 November kayaknya ada upacara, kan Hari Pahlawan. Nah Damkar nama instansi pemerintah itu kita masih mau cek apakah dia bisa atau dia sibuk upacara kan. Nah kalau nggak di umur ke 11 kita ke Damkar. Sebenarnya ada dua opsinya, ke Damkar atau ke Inkopal. Inkopal itu angkatan laut. Tapi kita coba ini dulu. Nah ini tanggal 25 Hari Guru. Hari Guru kita rayainnya sederhana aja, anak-anak nanti kita kasih tugas apa, terus nanti dikumpulin di sekolah. Tapi tolong, jangan petik bunga di bawah dan dikasih ke guru. Kenapa sayang? Takut bunganya mati. Kan petik ya, kan dia lagi hidup. Sayang Mam dipetik. Nggak usah ya. Nanti kita kasih tugas deh pokoknya. Yuk next. Nah Desember assessment, ini assessment semester 1. Asesmen itu kita cek anak mami itu sudah sampai mana nih kemampuan pembelajarannya. Kemudian 7 kelas party. Kelas party nanti setiap kelas beda-beda, tergantung gurunya nanti desain. Tanggal 10 ada Natal, 15 pentas seni, 18 rapot, kemudian libur panjang. Selamat bersenang-senang deh. Ya, next Januari. Januari ini kita masuk di tanggal 6. Lumayan panjang kan, Mam? Boleh beli tiket. Yuk next. Februari. Imleknya hari Sabtu, liburnya panjang sampai hari Rabu. Perayaannya di tanggal 12. Karena lanjut awal puasa. Tanggal 22-nya asesmen. Mid semester 2. Kenapa asesmennya kok Februari udah asesmen Miss, baru sekolah sebentar? Karena Maretnya ceng. Wow, merah semua. Kita bagi rapot mid semester, libur panjang masuk tanggal 22 dan tanggal 26 libur lagi, Mam. Lanjut. Jangan loh, Mam. Kita hari pertama sekolah halal bihalal lah. Ya, terus dan buat Jumat Agung libur lagi, baru mulai bener-bener sekolah di 29. Ini panjang banget. Yuk next. Iya, April nih nggak ada libur, balas utang, nggak ada libur. Tapi tanggal 9 kita foto kelas, kemudian 15 kita field trip, 21 Kartini berbagi. Kartini berbagi itu kita ngerayain Kartini dengan membagi berkat kita sama orang lain. Yuk next. Bulan Mei ada peringatan Hardiknas. Kemarin peringatan Hardiknas itu kita ngadain lomba storytelling
sama bersihin kolam ikan, kemudian bersih-bersih kelas. Kalau yang KBB itu urban farming, nanam kacang hijau itu loh, toge. Nah, kemudian ada cooking di tanggal 13 dan 27 pemeriksaan kesehatan. Setiap akhir Mei itu kita ada pemeriksaan kesehatan. Kemudian next bulan Juni asesmen hari Senin, Selasanya libur. Rabu, Kamis, Jumat masih asesmen akhir kenaikan kelas. Nah, kemudian 15 itu pelepasan siswa. Nah, ini nanti di sini nih, Mam, ada kelas party lagi. Cuman tanggalnya kita belum dapat. Itu nanti ada kelas party. Nah, terus rapot di tanggal 19. Oke. Kalau Mami yang kerja mungkin bisa langsung, oh, tanggal 15 mau cuti. Nah, kan ada datang dong anaknya, masa lagi perform itu nggak datang. Anaknya seneng kok diliatin Mami gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Mam, jika ada pertanyaan. Di acara pelepasan siswa ini kan nanti fotonya ditembak tuh di layar. Misalnya Giliana gitu. Nah, itu nanti rembukan tolong untuk kelas TKB. Foto yang ditembak itu mau pakai toga atau mau pas foto? Karena tahun kemarin belang. Sebagian pas foto, sebagian toga. Nah, lain kan kita rembukan aja. Karena kan kalau mau pakai toga kita bayar fotografer untuk datang gitu kan, untuk fotoin. Sayang aja gitu kan. Kalau misalnya ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Ayo, Mam. Masih ada waktu 10 menit jika ada yang mau bertanya. Udah siap? Oh, saya mau info untuk pensil warna. Tolong kasih pensil warna yang bentuknya segitiga, triangular. Jangan pensil warna itu yang bagus, Gribble, Lira. Kalau Mami kasihnya Joico, warnanya lebih tipis. Kalau Mami kasihnya merek-merek lain, itu juga warnanya kurang bagus. Ya seperti itu. Kenapa ya? Kok TK aja pensil warnanya mahal-mahal? Anak Mami putus asa kalau misalnya jelek. Saya bukannya apa-apa. Dia jadi pengen pinjem punya temennya. Kok punya kamu bagus? Anak sekarang pinter, Mam. Kok punya kamu bagus? Punya aku jelek. Aku pinjem punya kamu aja ya gitu. Ya nanti kan punya temennya cepet habis juga gitu kan. Jadi kita seragam aja, Mam. Bawainnya boleh Gribble atau Lira, itu bagus hasilnya. Jadi pas lagi anak ngewarnain, begitu bagus dia bangga, dia bisa pamer gitu. Ih, punya aku bagus loh gitu kan, begini. Terus sama pensil buat nulis. Mam, memang banyak pensil lucu, gambarnya princess, gambarnya ini, tapi HB itu jelek. Jadi mereka nulisnya tipis-tipis. Terus kadang yang diraut kayunya patah-patah gitu. Itu juga nggak bagus, Mam. Jadi cariin pensil. Kenapa pensilnya yang bagus? Jadi pas nulis itu tebalnya cukup 2B. Ya, Mam, jangan HB. Kalau beli pensil dilihat, ini apa serinya. Kalau HB itu nggak bagus buat anak belajar nulis. Jadi 2B. Jadi jelas gitu pas mereka nulis. Kesian kalau mereka teken-teken yang ada tulisannya tetap tipis, kertasnya sobek gitu. Kan kesian gitu. Jadi kita kasihnya yang ini. Yang pensilnya pokoknya yang bagus itu Lira sama Faber-Castell. Itu yang bagus. Ya. Kalau yang lain agak-agak gitu tipis, terus enggak kurang mendukung gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya udah ngomong panjang lebar, Mami belum ngomong. Yo, Miss Lia. Miss Medi mau nyanyi Potong Bebek Angsa katanya, sini, Mas. Coba William tolong cariin lagu Potong Bebek Angsa. Biar mami-maminya nggak bosen dengerin saya aja dari tadi. Silakan Miss Medi. Oh, dibantu Miss Lia katanya. Yuk. Mami Papi, biar badannya nggak pegel-pegel ya. Duduk dari tadi. Yuk kita gerak badan ya. Boleh ya Mami Papi? Kalau ada anak TK yang hadir boleh ikutan. Tung tung
gerakannya mudah kok Mami Papi, cuma Yuk, kita semuanya berdiri anak-anak. Kita akan menyanyi dan bergerak bersama-sama. Semuanya yang semangat. Jangan lupa kasih senyumnya ke teman kanan kiri. Cantiknya, gantengnya sebelah kita. Yuk. Gini Mam, kalau di kelas kita ngajarnya. Yuk. Ayo yang mau maju ke depan silakan maju ke depan. Udah ready belum potong bebek angsanya? Oke. Siap semuanya. Ikutin gerakan Miss-nya di depan. Yuk siap yuk Will. gerakan dasarnya cuma 1 2 1 2 1 2 1 2 terus ke kiri, berarti saya kalau ke kiri nah saya Goyang semuanya. Ikutin Miss Mary. Goyang badannya ke kanan ke kiri. Bebek angsa masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Angkat, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Putar badannya semua. Putar. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kalau di kelas itu kita nyanyi-nyanyi kayak gitu, Mam. Sambil belajar, sambil nyanyi. Enggak tegang. Kalau murid-muridnya tegang, gurunya yang shock. Ada masalah apakah ini? Oke, saya rasa udah cukup hari ini. Selamat bergabung di TK Raja Wali GNR. Kita jadi satu keluarga. Mami bukan orang asing dan kita juga bukan orang asing. Kita satu keluarga. Sampaikan pendapat, usul. Mami bisa lewat komite atau bisa boleh juga untuk japri ke saya atau ke guru-guru kelas. Oke? Siap, Mam? Kita bahu-membahu untuk memajukan pendidikan anak-anak kita. Terus sesama ingat satu hal pesan saya, kita ini satu keluarga, tidak boleh tidak boleh saling ngomong, nah, boleh dorong-dorong, nggak boleh, boleh sikut-sikut, nggak boleh. Kita keluarga saling menolong. Oke, Miss Sisil silakan. Oh ya, Mami tahu nggak? Murid saya ada yang jadi dokter. Saya ngajar dari tahun 2000. Dari umur berapa Mami waktu umur 2000? Coba saya tanya.
Saya malah udah ketemu murid saya yang udah punya anak dan anaknya TK. Jadi mamanya murid saya, anaknya murid saya juga. Lama kan? Ya kan? Tahun 2000 Mami umur berapa? Hah? 8 tahun. Tapi ada juga loh tahun 2000 umurnya baru 5-6 tahun ya kan? Nah itu murid saya tuh dulu. Yuk. Udah. Ya Mami Papi, acara kita sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Saya undang Mami Papi berdiri. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk tuntunan-Mu dari pagi hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai mengerti Tuhan bahwa anak-anak kami perlu pendidikan, anak-anak kami perlu bekal untuk masa depan. Mari Tuhan Kau berkati Miss Sharon sebagai kepala sekolah PAUD Raja Wali. Berkati dengan hikmat yang daripada-Mu agar dia dapat mengelola dengan baik dan benar sehingga murid-murid boleh menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Kau juga berkati semua guru-guru TK Raja Wali Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kasih-Mu, mereka boleh mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang mereka dan mereka boleh mendidik murid-murid di dalam takut akan Tuhan sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang hebat di masa depan untuk membuat Indonesia menjadi hebat. Tuhan juga berkati orang tua murid, berkati mereka Tuhan supaya mereka juga mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar ketika berada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk acara ini dan untuk semua yang telah kami terima pada hari ini. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang daripada-Mu. Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Amin. Terima kasih Mam. Nanti Miss Ola bagi konsumsi. Ya lumayan lah cuma buat ngegancel. Ya. Belum nendang makan siang dibawa aja di food court. Silakan. Ya makasih. Nanti hari Senin ya kita tunggu jadwalnya yang pagi jam 8. Balikin ini ya.